untuk berpoligami adalah orang yang kira-kira mampu untuk bisa memenuhi persyaratan poligami. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara syarat poligami juga yaitu membatasi hanya sampai jumlah 4, tidak boleh lebih dari 4. Oleh karena tatkala turun syariat poligami, para sahabat radhiyallahu taala anhum yang memiliki istri lebih dari 4 disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diceraikan kecuali 4 orang. Sebagaimana yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi. Ya, dia masuk Islam dan dia punya istri 10 orang. Istri 10 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ghailan ini radhiyallahu taala anhu, "Ikhtar minhunna arba'an." Pilihlah 4 dari 10 orang tersebut. Yang 6 ceraikan. Demikian juga sahabat yang lain seperti Umair Al-Asadi. Dia mengatakan, "Aslamtu wa indi thamani niswah." Saya masuk Islam dan saya memiliki 8 orang istri. Maka saya pun fadzakartu lidzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun menyebutkan tentang kondisi saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya memiliki 8 orang istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtar minhunna arba'an." Pilihlah 4 dari 8 orang tersebut. Demikian juga sahabat yang lain yang bernama Naufal bin Muawiyah Ad-Dailami. Dia berkata, "Aslamtu wa indi khamsatun fa'anittu ila aqdamihinna niswatan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtar arba'an ayyuhunna syi'ta wa fariqil ukhra." Dia mengatakan, saya tatkala masuk Islam saya memiliki 5 orang istri. Maka saya tatkala itu memilih 4 yang paling duluan menjadi istri saya. Jadi istri yang terakhir saya ceraikan. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, ikhtar arba'an ayyatuhunna syi'ta. Pilih saja 4, terserah kamu, tidak mesti yang pertama kali nikah. Terserah yang mana yang kamu pilih. Kata dia, akhirnya saya pun dengan kata Nabi SAW, wa fariqil ukhra, dan ceraikan yang salah satunya. Jadi sisakan 4, yang satunya dicerai. Oleh karenanya ini dalil ya, bahwasanya dan ini merupakan ijma ulama ya, bahwasanya seorang muslim hanya boleh menikah sampai 4. Ada sebagian ulama yang menyelisih dari mazhab Zahiriyah yang mengatakan boleh lebih dari 4. Akan tapi kita katakan yang benar hanya 4 berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat yang istrinya lebih dari 4 untuk diceraikan dan meninggalkan 4 saja. Ya, karena sebagian ulama memahami fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, tatkala Allah berfirman, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Ya, 2, 3 dan 4. Kata mereka 2 tambah 3 berapa? 5 tambah 4 9. Berarti boleh 9. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar tidak. Yang dipahami oleh para sahabat, dan itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya 9 orang istri itu merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kaum muslimin hanya boleh 4 dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Tatkala ada sahabat yang memiliki istri lebih dari 4, maka disuruh cerai ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyuruh mereka untuk menyisakan 4 orang istri saja. Kalau ada yang bertanya, kenapa mesti 4 saja? Kenapa tidak 5? Kita bilang itu syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Secara logika atau mungkin secara penglihatan kasat mata, bahwasanya kemampuan seorang suami yang mengatur 4 itu masih memungkinkan. Mungkin ada satu, saya bisa mengatur 10 orang. Kita bilang mungkin kau bisa, tapi syariat itu turun secara umum bagi seluruh kaum muslimin secara umum. Secara umum, kalau 4 orang masih bisa apa? Masih bisa dipegang, masih bisa diatur. Kalau sudah 5, 6 sudah sulit. Ya. Itu pun kita tidak tahu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu ya, secara zahir sulit seorang untuk mengatur kebahagiaan, mengatur anak-anaknya, mendidik anak-anaknya kalau istrinya sampai 5 sampai 10 sampai 100 ya. Yang lebih daripada itu. Oleh karena kita mengatakan di antara kelebihan syariat poligami yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga membatasi hanya 4 bagi kita-kita yang ingin berpoligami. Yang 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 paling maksimal. Lebih dari itu tidak boleh. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Di antara mukjizat poligami yang ini sering disampaikan oleh para ulama, poligami merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi problematika sosial masyarakat. Baik problematika secara individu maupun secara umum. Secara individu, kita dapati bahwasanya ada seorang wanita yang mungkin janda, tidak punya
tidak punya anak, tidak punya suami, sudah memiliki anak banyak. Wanita seperti ini perlu ditolong. Ya, kita butuh para pejuang-pejuang untuk menikahi wanita-wanita yang janda seperti ini, sebagaimana dicontohkan oleh Wasallam. Ada seorang wanita yang mandul, sementara suaminya ingin memiliki keturunan. Akhirnya suaminya kalau tidak boleh poligami, dia akan menceraikan wanita ini, mencari wanita yang lain. Ya, kondisi seperti ini, ya, ada tawaran syariat poligami untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Kita dapat juga sebagai lelaki memiliki syahwat yang sangat tinggi, memiliki kemampuan seksual yang sangat tinggi, ya. Sehingga dia kalau statusnya tidak puas, kurang, masih ingin menyalurkannya pada saluran yang tepat, bukan saluran sembarangan. Ada sebagian orang seperti ini, ya. Kita jangan bicara Indonesia, kita bicara dunia. Ada orang Afrika yang kuat-kuat, ya. Ada orang Arab yang kuat-kuat, ada orang Indonesia juga yang kuat-kuat. Kita bicara tentang bukan skala Indonesia, kita bicara skala dunia. Ada laki-laki yang sangat kuat, ya. Istri satu yang meskipun sudah cantiknya luar biasa, tidak bisa memuaskan dia harus mencari tambahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran syariat poligami. Oleh karenanya ikhwani fillah Allah iyyakum, ya. Tatkala ada seorang wanita dari negara kafir yang memprotes seorang dai mencela syariat poligami, maka dai ini menjelaskan bahwasanya syariat poligami merupakan syariat mukjizat yang mengatasi banyak problematika sosial kemasyarakatan. Dijelaskan dari banyak sisi, di antaranya dia mengatakan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah lelaki yang sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita. Jumlah lelaki sedikit dibandingkan jumlah wanita. Belum lagi di negara tersebut, negara kafir tersebut dibolehkan, ya, homoseksual. Betapa banyak laki-laki yang nikah sama laki-laki. Homoseksual aja berapa puluh juta. Kasihan laki perempuan, harusnya laki-laki nikah dengan wanita, aja laki-laki nikah sama laki-laki, akhirnya wanita ini pada nganggur. Siapa yang bertanggung jawab dengan wanita yang banyak seperti ini, jutaan, tidak ada yang menikahi. Jadi subhanallah, problematika yang ada di negara-negara kafir, ya. Tatkala banyak wanita yang nganggur, tidak ada yang menikahi mereka, akhirnya timbul penyakit-penyakit sosial, timbul banyak perzinahan, timbul liwat, timbul lesbi dan macam-macam. Orang punya anak lahir tanpa ayah, ya. Banyak problematika yang timbul di negara-negara mereka. Seandainya mereka menerapkan poligami, maka akan hilang problematika tersebut. Ini menunjukkan bagaimana syariat poligami, karena berbicara bukan hanya sekedar skala individu, tapi skala negara, ya. Skala masyarakat sosial. Dengan adanya syariat poligami, banyak penyakit sosial yang bisa dihadapi. Oleh karena ikhwani fillah wa iyyakum, kita tidak mungkiri bahwasanya dalam poligami ada kemudaratan, ini benar. Kita tidak mungkin. Seorang wanita bagaimanapun dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti cemburu. Dia pasti cemburu tatkala ada istri yang kedua. Ini sudah sifat dasar seorang wanita. Betapapun takwanya dia akan cemburu. Jangankan wanita zaman sekarang, istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun timbul cemburu di antara mereka. Bagaimana dalam hadis yang sahih menjelaskan kecemburuan sebagian istri-istri Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah diketahui oleh para sahabat seluruhnya. Sahabat sudah tahu bahwa Rasulullah paling cinta kepada Aisyah. Oleh karena itu kalau ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Aisyah yang paling saya cintai. Rasulullah mengatakan di hadapan apa? Para sahabat. Sehingga para sahabat tahu bahwa Rasulullah SAW sangat cinta kepada Aisyah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat radhiyallahu taala anhum kalau ingin memberikan hadiah kepada Nabi, mereka tunggu Nabi sampai di rumah Aisyah. Jadi kalau lagi di rumah Ummu Salamah nggak dikasih hadiah, lagi di Zainab tidak dikasih hadiah, lagi di Hafsah tidak dikasih hadiah, sampai Nabi di rumahnya Aisyah baru berbondong-bondong kasih hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah istri yang paling dia cintai, hati Nabi berbinar.